Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Jadi sahabat SAS, pada kali ini kita akan ngopi santai dengan sahabat saya, Kepala Bank Syariah Indonesia di Demang Lebar Daun, Palembang. Assalamualaikum Pak Subli. Pak Subli jauh-jauh datang ke Cibubur dari Palembang, Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak Subli, kita akan ngobrol sedikit nih sebagai mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah ya. Didengar sama sahabat-sahabat DSAS tentang pentingnya kita berhijrah ke bank syariah, dari bank konvensional ke bank syariah. Ya. Nah, banyak orang yang tidak tahu fadilahnya, apa keuntungan-keuntungan menabung di bank syariah ataupun bermuamalah dengan bank syariah. Ya, kalau kita bicara masalah riba, ya, orang-orang yang sekarang masih memakai bank konvensional, dia punya dalil. Dia niatnya tidak riba, niatnya cuma memakai jasa. Cuma nitip dana, kami tidak ngambil untung, bahkan bunganya disisihkan sama mereka, kemudian dia buang gitu. Dia tidak ambil. Jadi gimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa sementara itu sudah ada fatwa dari MUI kan tentang halal haramnya bank konvensional ya. Nah, tapi nampaknya berita ini belum sampai betul ke masyarakat kita. Bisa sedikit dijelaskan dulu Pak Subli ya tentang bank syariah ini, bank syariah Indonesia ini. Insyaallah. Alhamdulillah, makasih Ustaz ini bisa silaturahmi ke Cibubur. Iya, Alhamdulillah kami juga dari berempat dari Palembang, kebetulan ada proyek di sini, ada akad di sini, jadi kami mampir ke sini dan bisa, alhamdulillah, memang keputusan dalil tentang haram dan halal dan haram itu sebenarnya sudah final, Ustaz. Tinggal dari masing-masing dari pribadi, bagaimana menyikapi bagaimana untuk bertransaksi syariah, bagaimana untuk memperbaiki muamalah kita, Ustaz. Jadi kembali ke diri sendiri sebenarnya, karena dalil rujukan dari MUI itu udah jelas tentang halal dan haram, tinggal ke situ. Nah sekarang jadi kembali ke bank syariah, Ustaz. Kalau dulu kita itu bank syariah itu pilihannya cuma sedikit, sedikit sekali dan banknya masih kecil-kecil. Sekarang pemerintah untuk menggenjot dari perbankan syariah ini, pemerintah menggabungkan 3 bank saat ini, bank syariah BUMN, anak BUMN digabungkan menjadi satu, itu dari Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah digabung menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, sehingga asetnya besar, Ustaz. Sekarang itu posisinya 7 bank terbesar di Indonesia. Masuk ke 7 bank terbesar di Indonesia, sehingga asetnya bisa 240 triliun. Jaringannya menjadi luas sekali. Sehingga menjadi potensi untuk bagaimana meningkatkan dari transaksi syariahnya, Ustaz. Jadi untuk fasilitas, untuk semua kelebihan-kelebihan dari bank konvensional itu udah bisa tercover semua dari bank syariah Indonesia ini. Jadi dengan ke bank syariah Indonesia ini secara otomatis kita itu sudah mengarah bagaimana kita ini untuk bisa bertransaksi, bermuamal halal, sesuai dengan syariah Islam. Masya Allah. Jadi itulah yang jadi proyek kita. Jadi ini misi besar juga sebetulnya untuk menyampaikan misi ini. Karena ini menurut saya ini dakwah, ini syiar, ini jihad juga untuk menggiring umat untuk betul-betul berhijrah. Karena masalah riba ini nggak main-main, berperang dengan Allah. Betul. Cuman begini Pak Subli ya. Saya sejak kenal antum ini saya jadi sering bicara tentang bank syariah. Saya merasa punya tanggung jawab juga untuk mengajak teman-teman dekat untuk ayo kita pindahin ke bank syariah yuk, ke BSI yuk gitu. Cuman ada beberapa keluhan daripada masyarakat, yang beberapa orang yang pengusaha ya. Kalau orang awam bagi dia mungkin masyarakat biasa no problem ya bagi dia untuk memindahkan uang dia yang 1 juta, 2 juta, 5 juta kan. Tapi ada orang yang punya aset ratusan miliar, puluhan miliar. Ketika saya mengajak dia untuk pindah ke bank syariah, ada satu jawaban yang kadang-kadang saya nggak bisa menjelaskan kepada mereka. Dia bilang,
selama ini katanya mungkin ini oknum ya, mungkin ini saya nggak tahu, ini mungkin dia punya pengalaman dengan bank yang mana. Karena BSI kan ada ribuan cabangnya. Ada berapa cabang di Indonesia? Di Indonesia ada 1.200. 1.200 ya. Jadi tentu tidak semua seperti itu kebijakannya. Jadi yang dia bilang beberapa kali dia punya project bisnis. Ini kalau orang bisnis kan perlu dana. Ya. Baik itu membeli bangunan ataupun buat produksi barang-barang mereka, dia perlu modal kan. Dan selama ini yang mensupport bisnis dia yang paling cepat justru dari konvensional. Jadi dia ketika anak kemarin ajak dia untuk pindah, alasannya gitu. Jadi saya tidak dapat kemudahan di bank syariah. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, padahal kita kan juga mencari nasabah kan, satu sisi kan. Apa alasannya Pak Subli? Bisa ditangkap nggak keluhan mereka ini gimana? Ya terutama sih umur, Ustaz. BSI ini umurnya masih 1 tahun lah, 1 tahun lebih sedikit, sehingga pengalaman itu menjadi menjadi suatu jam terbang hal yang jam terbang. Tapi sebetulnya kan sebelumnya juga ada bank syariah juga kan. Jadi orang-orang lama juga yang digabung jadi satu. Nah itu pertama. Yang kedua adanya rule kita tentang halal haram tadi. Kita juga lihat bisnisnya ini bisnis halal haram. Kalau memang bisnisnya tidak menyangkut itu, berarti yang potensi tadi yang pertama tadi kita pengalamannya untuk bisnis itu mungkin belum mumpuni saat. Sehingga dia nggak bisa untuk ngambil keputusan. Ya mungkin jawabannya itu yang sederhana ya begitu. Kita mungkin perlu jam terbang. Betul. Ya, karena kalau kita cari alasan-alasan lain tentang bisnis, jelas bisnis dia halal gitu kan. Kita jelas. Karena dia orang soleh, orang alim masjid juga. Jadi Anda bilang sama mereka, ya nanti saya sampaikan lah. Dan juga dia bilang mungkin itu bisa disampaikan ke pusat juga. Ketika ada pembelanjaan, ada masyarakat mau beli rumah, beli mobil, mau beli motor, itu sebetulnya kan bank mesti cepat, bank syariah mesti cepat membantu. Karena cita-cita daripada rata-rata anak-anak muda ini punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, dan kita punya pasar yang banyak sekali, jutaan sebetulnya nasabah. Betul. Ya, dan potensinya besar sekali. Bank itu kalau sudah ada sertifikat, ada BPKB, sebetulnya kan nggak perlu minta aneh-aneh lagi. Yang jelas datanya benar, alamat rumahnya tahu kan, KTP-nya jelas. Mesti gercep itu Pak Subli, mesti tahu. Jadi kalau ini kita jemput bola, Ana rasa bank syariah 2 tahun 3 tahun ke depan akan jadi bank terbesar di Indonesia. Karena orang-orang Islam tentu dia ingin masuk surga kan, tidak mungkin dia pengen masuk neraka. Ya, pernah juga ada yang mengeluh sama saya gitu. Justru kalau dihitung-hitung katanya mudharabahnya dengan bunga di bank konvensional itu lebih besar kena di bank syariah katanya. Cuman waktu itu saya tanyakan ke Kiai saya waktu itu di Temboro, jawaban Pak Kiai, memang surga itu mahal. Nah, dia jawabnya gitu. Memang surga itu mahal. Jadi, ana rasa masalah bagi hasil yang mungkin lebih besar daripada hitungan bunga. Kalau ada barokah kan nggak ada masalah. Tapi kalau bunga kan riba kan bukan barokah. Riba itu berperang dengan Allah. Jadi begitu sahabat sekalian ya. Ini sahabat saya, beliau kepala cabang Bank Syariah Indonesia di KCP Palembang, Demang, Lebar Daun. Itu kantor beliau ini cuma sekitar 500 meter dari masjid yang sedang kita bangun, Masjid Baitur Rahman. Kenapa saya bisa berteman? Karena rekening Masjid Baitur Rahman di bank mereka ini. Jadi kalau kalian mau donasi ke masjid, ini nomor rekeningnya BSI 4726 kali 46 kali 91. Ya, dicatat ya, 7744444491. Ya, itu atas nama Masjid Baitur Rahman. Kita sekarang lagi bangun masjid dalam proyek melukis sejarah Al-Quran 30 juz. Jadi gitu mungkin perkenalan saya dengan Pak Subli ya. Dan kalian yang hari ini masih pakai bank konvensional, yang belum bisa pindah total, minimal kalian punya rekening Bank Syariah Indonesia. Gimana cara daftarnya, Pak? Ya, nanti untuk daftarnya itu sangat bisa simpel online sekali. Bisa online, langsung jadi melalui HP dengan kita download mobile BSI.
Nanti dia buka rekening langsung jadi nggak bisa nanti dikirimkan buku ATM dikirimkan bisa dikirim ke rumah masing-masing gitu dengan ada menunya. Setoran minimal berapa pertama? 100.000. Jadi minimal tanda kita ada niat untuk berhijrah ke bank syariah. Niatnya kita punya rekening bank syariah dulu ya. Mungkin pelan-pelan ya, sebelum jabatan baru ini selesai, jabatan lama jangan dirubuh dulu. Siap. Ya, mungkin yang masih memakai bank konvensional untuk biaya transaksi, untuk transfer dalam luar negeri macam-macam ya. Ya silahkan kalian masih menggunakan yang lama dengan niat untuk sempurna hijrah ke bank syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Ustaz.